Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dalam acara mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjadikan perkumpulan kita ini, pertemuan kita ini menjadi sebab kita kelak bisa bertemu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Islam agama yang mengajarkan, memberikan tuntunan dalam segala aspek kehidupan bangsa manusia. Termasuk diantaranya adalah di saat diantara kita tertimpa satu musibah, penyakit dan seterusnya, ada doa-doa. Dan yang menyembuhkan adalah Allah. Semua yang menyembuhkan Allah. Apakah melalui medis dengan pengobatan dokter, Allah yang menyembuhkan. Sebab ada orang pusing sama macam pusing, tapi dikasih obat itu belum tentu cocok, karena menyembuhkan adalah Allah. Dan ada cara kesembuhan itu yang namanya doa, yang sering sebut juga dengan istilah ruqyah. Ruqyah ada pada zaman Nabi SAW. Ruqyah, diajarkan ruqyah. Ruqyah itu ada suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rombongan Nabi SAW masuk satu kampung di Arab sana, tapi tidak boleh masuk rombongan Nabi SAW. Kemudian yang ada berada di dalam perkampungan tersebut, ketua sukunya sakit. Karena ketua sukunya sakit, maka keluarlah menemui rombongan bersama Nabi SAW. Kemudian salah satu dari rombongan Nabi, salah satu sahabat Nabi menemui mereka. Ada apa? Kami punya kepala suku sakit. Mungkin ada di antara kalian bisa mengobati. Lalu salah satu sahabat Nabi menjawab, aku mau mengobati asalkan kamu nanti mau menjamin kami urusan makan dan memperkenankan kami masuk. Kata utusan sang ketua kepala suku, utusan kepala suku, baik kalau memang kamu bisa memberikan kesembuhan. Masuklah sahabat Nabi ke kepala suku tersebut lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca surat Al-Fatihah. Kemudian sembuh. Karena sembuh senang. Sehingga setelah itu dibuatkan masakan lalu suruh memanggil rombongan sahabat Nabi yang ada di luar sana, yang tidak diperkenankan masuk perkampungan. Akhirnya salah satu sahabat Nabi tadi memanggil yang lainnya, tapi yang lainnya bingung, kenapa kok tiba-tiba kita boleh masuk, semula tidak boleh masuk? Lalu orang tersebut menjawab, ya sebetulnya memang kita tidak boleh masuk, hanya tadi dari rombongan mereka itu yang datang ketemu saya, ada yang sakit kepala sukunya, kemudian dia minta obat, saya nggak ngerti obat, hanya saya bilang ya sudah saya bisa. Sampai di sana saya baca surat Al-Fatihah. Setelah saya membaca Alhamdulillah itu kok sembuh. Maka dengan begitu mereka memberikan hadiah kepada kita untuk makan bersama di sana. Para sahabat Nabi orang yang selalu waspada dan hati-hati, jangan-jangan itu haram. Al-Quran digunakan untuk main-main. Lalu ngadu kepada Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Nabi menjawab, mayudrik innaha la ruqyah, innaha ruqyatun. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu bahwasanya itulah ruqyah, pengobatan dengan Al-Quran. Kemudian Nabi menyuruh makan dan Nabi makan minta, bagi ya kasih bagian saya. Jadi diperkenankan dengan ruqyah kita mendapatkan satu imbalan. Akan tapi yang perlu kita pahami adalah ruqyah sangat sederhana. Pengobatan sangat sederhana, cukup membaca surat Al-Fatihah dari hamba yang dekat kepada Allah menjadi sebab kesembuhan. Dan tidak usah dikasih tambahan yang macam-macam. Sekarang macam-macam ruqyah itu diperbesar ceritanya, diserem-seremkan. Na'udzubillah, nanti urusannya materi dan sebagainya. Ada cerita kita dengar, ceritakan yang di dalam dirimu ada 5.000 jin, 10.000 jin. Ada apa itu bualan semacam itu? Cukup kalau ada orang sakit apa saja, nggak ada sakit jin dan yang lainnya. Baca Fatihah, berkat Fatihah, ikut Nabi SAW, maka kita akan insya Allah bisa menjadi sebab kesembuhan dan sebab kebaikan. Sehingga banyak kita menemukan dari orang-orang soleh cukup mendoakan menjadi sebab kesembuhan. Dan memang tidak jaminan sembuh karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup baca surat Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran apa saja. Akan tapi kalau sudah dikemas, dihubungkan dengan bermacam-macam cerita tentang ruqyah begini, begitu, sampai cerita jin, ular, keluar ular dari mulut. Ada apa cerita? Apa itu semuanya? Tak usah membual. Tak usah pakai bualan yang aneh-aneh. Cukup kalau Anda ingin meruqyah seseorang, ngadulah kepada Allah, cukup baca surat Al-Fatihah sampai selesai dengan khusyuk. Minta kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan orang ini. Insya Allah diberi kesembuhan. Kalaupun tidak, kita sedang mendapatkan pahala sunnah mengikuti Nabi SAW. Dan keutamaan surat Fatihah luar biasa. Dan surat Fatihah itu sendiri sebab dikabul doa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tiba-tiba langit waktu Nabi duduk, tiba-tiba pintu langit terbuka. Kemudian turun malaikat lalu mengatakan, ya Muhammad abshir bin nuraini, wahai Muhammad bergembiralah dengan dua nur,
utitahuma lam yu'ta nabiyyun qablak. Ada dua cahaya yang diberikan kepadamu. Tidak ada nabi sebelummu yang mendapatkan ini semuanya. Fatihatul kitab wa khatimul baqarati. Yaitu Fatihah surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Al-Fatihah mulai dari bismillah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Sebagian mengatakan wa in tubtum ma fi anfusikum atau sebagian mengatakan amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir. Ini akhir surat Al-Baqarah. Anda lihat surat akhir surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha ila wa'tuita. Kau tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesembuhan tadi. Maka urusan ruqyah sangat sederhana, bacakan surat Al-Fatihah selesai. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak usah pakai bumbu-bumbu yang menjadikan orang semakin serem, semakin takut. Di dalam dirimu ada jin 5.000, ada 2.000. Tidak tahu bualan dari mana. Akan tapi orang lebih senang dengan bualan kayak begini. Kalau orang mengeruqyah diam-diam saja cukup bacakan Fatihah nggak ada yang senang. Tapi kalau sudah wah di dalam dirimu ada begini-begini, kadang-kadang diajari suudzon, ada sihir, orang nyihir, tetanggamu, familimu, saudaramu. Apa itu semuanya? Ruqyah adalah sangat sederhana membaca ayat Al-Qur'an. Semoga Allah dengan ayat ini memberikan kesembuhan kepada si fulan dan fulan. Dengan begitu sangat mudah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan butuh, pertama kali kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, biarpun setelah itu kita akan berusaha mencari obat dari bangsa manusia. Maka dahulukan doa ruqyah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Kalau orang sakit bacakan surat Al-Fatihah, semoga menjadi sebab kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.